Ada apa Alis tadi menyampaikan kepingin apa sharing gitu, ada apa? Iya, begini Bu Tur, tadi itu saya mengajar. Kebetulan di materi matematika di bab penjumlahan sama pengurangan Bu Tur. Nah, kebetulan tadi itu fokusnya ke pengurangan. Nah, ketika tadi itu materinya itu kan memang pengurangan penjumlahan bersusun pendek. Tapi anak-anak saya itu kurang menguasai. Jadi ketika mereka menghitung dalam cara bersusun pendek itu harusnya meminjam, dan yang sudah dipinjam itu harusnya dikurangi satu, tapi tidak dikurangi Butur. Jadi masih misalnya 5 sudah dipinjam satu harusnya jadi 4, tapi belum dicoret masih 5, jadi 5 itu dikurangkan sama bilangan yang bawahnya seperti itu. Jadi kekurangannya itu di situ. Jadi saya itu agak bingung ini karena dari 28 anak itu yang belum bisa, yang belum mencapai KKTP itu ada sekitar 15 anak gitu. Gara-garanya itu tadi karena kurang teliti dalam menghitung seperti itu gitu. Nah, dalam mengajar itu Bu Anis sudah menggunakan alat peraga belum? Nggih, kebetulan bagaimana? Iya. Nggih, karena tadi itu kan memang baru masuk pengenalan materi, jadi saya belum menggunakan media. Mungkin jadi kurangnya juga tidak mengalami langsung, jadi cuman menghitung secara langsung, jadi tidak menggunakan media. Jadi untuk anaknya mungkin untuk memahaminya agak lebih kesusahan seperti itu ya, apalagi yang kelompok di low sama yang medium itu mereka benar-benar masih butuh bimbingan sekali gitu. Jadi Bu Anis kan sudah mengetahui ya penyebabnya apa. Nah, mungkin bukan hanya media, tapi mungkin skenario atau apa yang sudah disusun Bu Anis, kira-kira seperti apa yang menyebabkan selain belum menggunakan media itu, penyebabnya kira-kira apa? Kalau di skenario itu kebetulan di modul yang saya buat itu kan ada, saya menerapkan berdiferensiasi itu Bu. Nah kemudian di berdiferensi proses itu memang saya mengelompokkan antara anak-anak yang sudah high, yang sudah menurut saya sudah bisa mengikuti, kemudian ada kelompok yang di tengah-tengah yang kadang bisa kadang tidak, dan kelompok yang memang sama sekali belum bisa atau masih butuh bimbingan. Nah kemudian ketika saya menjelaskan materi itu tadi, ternyata yang dua kelompok ini itu masih sangat-sangat harus harus dibimbing terus gitu Bu, karena saya pinginnya itu ketika sudah saya kelompokkan jadi mereka itu bisa saling berbagi seperti itu, tapi pada kenyataannya di lapangan kok boten. Jadi yang yang high itu larinya cepat sekali, tapi yang dua ini masih perlu dituntun kalau menurut saya gitu. Nah, mungkin bisa mencoba menggunakan metode yang lain. Iya, mungkin kalau metode yang lain bisa betul, selain nanti menggunakan games. Jadi saya pinginnya besok di pertemuan selanjutnya itu saya mengulang materi yang sama tapi dengan cara pembelajaran yang berbeda. Salah satunya itu menggunakan games, yang nanti games itu akan menumbuhkan semangat anak untuk bisa menumbuhkan. Itu menarik, jadi nanti anak-anak mungkin akan lebih tertarik. Gamenya nanti alatnya menggunakan apa itu? Menggunakan botol, tutup botol itu sama ini kardus bekas Butur. Jadi nanti saya ada semacam kayak seperti sistem penjumlahan bersusun itu, melainkan nanti anak-anak itu menghitungnya pakai tutup botol yang sudah tertuliskan nomornya. Begitu. Jadi
akan lebih menarik ya. Nggih. Terus yang akan digunakan langkah berikutnya lagi apa Bu Anis, misalkan tadi kan pengelompokannya dikelompokkan itu apa Nggih. akan ada diperbaiki atau akan seperti apa dalam pengelompokannya agar mungkin ada yang bisa saling bantu antara yang tadi sudah paham dengan yang tengah-tengah dengan yang belum paham, mungkin apa bisa dikolaborasi atau seperti apa, kira-kira Bu Anis mau melaksanakan itu enggak? Enggak, kalau saya sih kemarin saya refleksi diri saya sendiri juga. Kemudian selain media juga saya pengennya besok kelompoknya saya acak betul. Oh, iya. Jadi tidak hanya yang kurang-kurang semua, yang tengah-tengah semua, dan yang pinter-pinter semua agar seperti bisa itu. menjadi Nggih. mentor temannya Iya, ya, jadi nanti yang bagus, nggih. lebih unggul nanti bisa membantu temannya. Jadi ada semacam tutor sebaya seperti itu betul. Itu juga bisa membantu guru. Iya. Jadi gurunya tidak harus begitu apa namanya ya, betul-betul hanya menjadi fasilitator, bisa dibantu oleh teman yang memang sudah paham tadi, sudah disampaikan, menjadi mentornya. Itu sangat bagus Bu Anis. Jadi mungkin itu bisa menjadi solusi ya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Lah kedepannya berarti yang akan Bu Anis lakukan untuk melakukan apa namanya kegiatan itu bagaimana? Pertama saya akan ini Putur membuat modul ajar yang memang saya harus benar-benar paham dulu tentang modul ajar yang akan saya ajarkan kepada anak-anak. Selain itu saya juga ini menerapkan metode sama strategi yang benar-benar cocok gitu. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan ada games. Nah, selain games nanti ada reward juga Puter. Jadi anak-anak mungkin lebih akan tumbuh semangatnya lagi ketika dia bisa, oh kok saya dapat reward ya. Si reward itu tidak harus berupa materi nggih Puter. Ucapan selamat ataupun kita mengapresiasi dengan baik itu juga bisa seperti itu. Kemudian selain itu nanti saya juga sebelum masuk ke materi itu saya akan melaksanakan ini asesmen formatif awal Tutur. Jadi asesmen formatif awalnya itu saya nanti tanya jawab seperti saya mengutarakan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, mereka jawab tidak harus benar tapi yang bisa memancing mereka untuk mengetahui materi yang akan dipelajari. Siap belajar. Seperti itu. Okay. Kemudian di pembelajarannya nanti tutor sebaya, ada games juga. Saya juga memfasilitasi mereka. Kadang kan kalau anak-anak itu kalau bertanya kepada gurunya langsung kan kadang takut atau bagaimana gitu. Mungkin kalau dengan temannya kan lebih enjoy kayak gitu, saling sharing. Kemudian di akhir itu untuk mengetahui anak-anak yang tadi sudah saya kelompokkan secara acak dengan cara tutor sebaya, dengan cara games dan lainnya itu. Kemudian saya akan menerapkan formatif akhir itu sebagai alat ukur saya yang kemarin itu masih low banget, itu sudah lebih baik atau belum, seperti itu. Mungkin akan lebih berhasil untuk kedepannya. Ya, bagus sekali Bu Anis apa yang sudah Bu Anis refleksi, terus Bu Anis bisa mendapatkan solusi sendiri. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Anis itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira dalam pelaksanaan itu Bu Anis perlu bantuan teman lain apa tidak? Apa cukup Bu Anis sendiri yang misalkan untuk melaksanakan ini? Kalau untuk pembelajaran di kelas mungkin saya bisa, tapi kalau untuk sharing media ataupun modul ajar dan lain sebagainya, saya perlu bantuan teman Tutor. Jadi karena kita itu kelas 2 ada 4 kelas, jadi kita semua guru kelas 4 itu sharing apa sih yang kita kurang, terus apa sih yang baik dan mungkin bisa diterapkan di kelas lain, seperti itu. Luar biasa yang sudah Bu Anis rencanakan. Monggo nanti bagus sekali agar di antara kelas 2 materinya itu sama, bisa sharing sesama guru kelas 2 tentang metodenya, modelnya, juga keberhasilan dalam mengajar. Iya. Ya begitu Bu Anis, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih sekali Bu Tur.